saat ada orang yang ngintip itu, ada satu orang yang ngomong begini, Bang gimana Jo kalau tong bakar ini oto? Gila, bahasa Indonesianya nih, bahasa Indonesianya gimana kalau kita bakar aja mobil ini? Ih. Para penonton sekarang di HBL Channel YouTube sudah ada program podcast dan ini podcast pertama. Jadi masih amatir, studio juga masih amatir, tapi semoga ke depan udah ada pembaruan ya. Dan semoga makin banyak subscriber di YouTube channel ini supaya mendukung kami untuk upload video lebih banyak lagi, untuk membahas, untuk memampangkan ya pekerjaan-pekerjaan Ibu Hillary, dokumentasi, bahkan hal-hal juga yang mungkin akan kami berikan itu menjadi pengetahuan dan bisa berguna untuk para penonton YouTube channel ini. Baiklah, pada podcast pertama ini saya kedatangan seorang staf anggota DPR RI, Ibu Hillary Brigita Lasut yang paling cantik dari Samosir, bernama Kayla. Hai semuanya. Hai apa kakak. kabar? Lo Tuhan baik. Udah denger-denger udah jadi anak Jaksel lah ya sekarang. Iya, literally gue udah jadi anak Jaksel. Iya, tapi ngomongnya tuh harus gitu. Minum dulu. Nggak bisa, kita nggak bisa bikin logat itu, nggak jadi. Kira-kira udah berapa lama di Jakarta? Di Jakarta itu dari awal Februari ya. Ya awal Februari kita di sini. Waktu itu kita diberi kesempatan sama ibu untuk liburan sekaligus dinas dan sampai sekarang kita masih di sini gitu. Bantu ibu untuk berbagai macam urusan dan juga berbagai macam kegiatan. Oh gitu ya. Berapa? Udah hampir 3 bulan ya berarti ya? Hampir, iya ya 3. Hampir mau jalan 3 bulan. Hampir mau jalan 3 bulan. Ya jalan 3 bulan. 6 minggu. Kok 6 minggu? Kok 6 minggu? Enggak lah. Berapa minggu sih? Tadi kamu bilang berapa minggu? Itu ngadi-ngadi tadi. Oh ngadi-ngadi. Oh iya. Berarti mau jalan 3 bulan ya? Jalan 3 bulan kan? Februari, Maret, April. Iyalah, jalan 3 bulan. Sebelumnya udah masuk menjadi tim dari Ibu Hillary udah berapa lama? Masuk jadi tim Ibu Hillary itu sih sebenarnya kalau official jadi tim ya. Iya. Itu per Oktober 2021. Oktober 2021. Tapi kalau misalnya ikut kegiatan-kegiatan kayak bantu-bantu masyarakat yang mungkin masyarakat tahu di luar sana tuh udah dari April. Iya, April. Awal April 2021. Oh, itu ngapain tuh awalnya? Awalnya itu pelantikan. Jadi saya tuh dari Samosir akhir Maret 2021 sampai di Manado langsung ikut pelantikan. Pertama tuh namanya Garnita Malahayati. Oh, yang dari Nasdem itu ya? Ya, yang Nasdem. Nah, waktu itu sebenarnya sebelum lanjut, ini mau tanya dulu nih. Apa tuh? Sebenarnya Kayla ini lo itu kenal gimana? Maksudnya cara masuknya sampai ke ring 1 HBL ini kayak gimana gitu? Ring 1 HBL ya. Sebenarnya tuh awalnya tuh saya dijebak. Teman-teman saya dijebak. Saya teman-teman dijebak. Jadi tuh awalnya tuh nggak tahu tentang saya tahu beliau ini Ibu Hillary Brigita Lasut merupakan salah satu anggota DPR RI termuda saat itu, saat pelantikan kan rame ya, dan itu masih di Samosir. Nah, datanglah teman saya, Mbak yang ada di depan saya ini. Oh saya ya? Iya, Anda Mbak. Maaf. Tapi saya nggak ngaku saya ngejebak loh. Saya kan udah jelaskan gitu kan. Tapi konotasinya lebih ke menjebak karena dalam artian waktu itu dia nelpon si Mbak kita yang satu ini, Mbak Lisa telepon. Kay, jadi kan ke Manado? Iya jadi. Mau ikut organisasi enggak? Bilang gitu kan waktu itu. Mau ikut organisasi enggak? Iya boleh. Organisasi apa? Iya biasa bantu-bantu masyarakat, ngomongnya gitu. Bantu-bantu masyarakat. Oh organisasi apa namanya? Garnita Malahayati. Sampai situ doang nih. Nggak ngomong ada perintilan Nasdem di belakangnya. Oh jadi kamu merasa terjebak akhirnya dilantik.
wah ini berarti organisasi partai gitu. Kaget berarti ya? Kaget. Jadi kan waktu itu masih belum ngeh kalau itu adalah partai politik. Jadi kalau saya pikir tuh, oh ini adalah representasi dari seorang DPR RI membantu masyarakat begitu ya kan, wadah gitu loh. Saya pikir begitu. Saya nggak tahu kalau ternyata belakangnya tuh ada partai. Jadi maaf ya. Ini berarti kakak Kety, ya biasa kalau orang partai kan itu kakak Keila. Kakak Keila di Garnita Malahayati itu kan jadi ketua Depkumham. Ketua Depkumham Garnita Malahayati itu. Berarti tugas-tugasnya itu kayak ngurus-ngurusin kasus gitu ya? Kalau ngurus-ngurusin kasus iya. Jadi di Depkumham Garnita itu kita sebenarnya ada tim, nggak cuman saya. Walaupun di SK itu nama pemimpinnya saya, tapi kita tuh kerja sama. Kita ada 6 orang dan 6 orang itu bekerja sama all out untuk bantu masyarakat semuanya gitu. Terus bantuan-bantuan apa yang biasa kita bantu tuh sebenarnya kita dapat kasus itu dari media sosial gitu, dari media sosial. Oh jadi kasusnya itu orang-orang ngelapor dari medsos aja, nggak ada kayak kalian buka kantor terus orang-orang datang ke situ? Enggak, justru bukan begitu ceritanya. Justru kita tuh bukanya posko pengaduan by Instagram waktu itu ya. Iya, tahun lalu Khusus kita Manado aja? Enggak, awalnya Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Tapi lambat laun berjalannya waktu tiba-tiba udah se-Indonesia gitu yang tahu. Gila, se-Indonesia? Iya, sebenarnya sih kok bisa gitu loh? Kenapa sampai se-Indonesia? Nah, enggak se-Indonesia, pernah loh ada dari luar negeri, baru ingat. Dari luar negeri? Dari luar negeri ada serius. Tapi orang Indonesia, dia di luar negeri tinggalnya. Jadi waktu itu sebenarnya kita ya bantu-bantu masyarakat, tapi itu melalui Ibu Hillary. Semuanya melalui Ibu Hillary. Jadi atas arahan beliau kita bantu masyarakat. Misalnya begini, masyarakat ada masalah, terus nge-tag beliau di Instagram gitu, kayak ada masalah pembulian. Biasanya kan pembulian nih anak-anak SMA, anak-anak SMP mukul anak sesama temennya begitu. Nah itu biasanya divideoin viral, terus banyak yang tag ibu. Iya, nge-tag gitu ibu, ya. abis itu ibu nge-tag kita, tolong dibantu. Nah gitu awalnya seperti itu sih, skemanya begitu. Tapi emang ini Ibu Hillary hubungannya apa dengan Garnita Malahayati gitu? Sampai kenapa dia minta Depkumham Garnita yang kamu yang ketuanya untuk bantu turun gitu? Oke, jadi kalau mau dibilang hubungan Ibu Hillary dengan Garnita Malahayati ya, beliau merupakan Dewan Pembina. Dewan Pembina di Garnita Malahayati. Nah kebetulan kan saya tuh di divisi Departemen Hukum dan HAM ya kan. Departemen Hukum dan HAM. Jadi beliau kebetulan dapat pengaduan atau laporan dari masyarakat. Jadi kita diminta bantu ke masyarakat. Dan waktu itu kan biasanya kepada perempuan dan anak. Karena kita kan garda wanita. Jadi dimana kita tuh bantu-bantu masyarakat yang wanita, yang perempuan dan anak kalau ada kena masalah. Jadi kita sering turun lapangan. Nah lambat laun terkenal ini. Kita tiba-tiba udah temenan sama berbagai macam bukan entrepreneur ya, apa tuh namanya kalau Lambetura kita sebut apa itu? Lambetura yang disulut. Penggiat media sosial gitu. Kayak penggiat akun terkenal gitu ya. Ya, akun-akun penggiat sosial media yang dimana banyak di follow oleh masyarakat sekitar. Misalnya Lambetura Kawanua, berarti Lambetura yang ada di Sulawesi Utara. Kita jadi kayak temenan. Gitu. Jadi temenan karena gini banyak. Tapi sebelumnya kenal sama admin Lambetura atau siapa? Enggak, sama sekali enggak. Gak pernah ketemu juga? Enggak pernah ketemu. Kita kan selama ini kalau misalnya bantu masyarakat itu pakai akun Instagram Depkumham Garnita. Jadi sebenarnya banyak orang yang nggak tahu wajah kita. Oh iya. Sebenarnya banyak orang yang nggak tahu kalau kita di balik layar gitu. Karena kita kan pakai logo Garnita gitu. Jadi orang-orang taunya ya nggak tahu siapa. Bahkan ada kok yang bilang iya Pak tolong bantu saya Pak, ada yang nge-DM Bapak bantu saya kayak gitu. Jadi padahal dia bilang garda wanita, jadi mereka nggak tahu kalau ternyata tuh cewek-cewek semua yang ada di belakang. Ada 6 orang. Ada 6 orang cewek semua ya? Cewek semua, dan itu mungkin nanti bisa diundang di sini Mbak sih. Ditanya-tanyain mereka tuh semuanya keren sih maksudnya. Kakak Keila umur berapa sekarang? Saya puji Tuhan 13 tahun. Wih, serius dong. Ini penonton-penonton udah pada penasaran pasti ini. Sebenarnya saya 27. Udah
udah lumayan sih kalau menurut orang, tapi menurut saya masih muda mah. Iya muda, maksudnya di umur 27 tahun ini Kak Kela udah jadi kayak ketua Depkumham. Dan hanya dengan punya berapa anggota 5 ya berarti ya? Iya, enggak sih. Enggak, awalnya tuh enggak begitu. Awalnya tuh kita sebenarnya Katanya berenam, berarti awalnya- Kak Kela ketua 5 anggota-anggotanya. Sekarang kita tinggal berlima. Kita ditinggal guys. Kita ditinggal sama kakak kita yang dulu, sebenarnya dulu saya tuh ketua. Saya ketuanya sekarang. Dulu saya sekretaris. Oh gitu. Iya. Jadi gini, di umur yang masih muda banget gini Kakak Kela hanya dengan 4 orang berarti ya, 4 orang anggotanya yang ngurusin Depkumham Garnita itu di bawah binaan apa sih? Di bawah apa sih? Iya, Kakak pembinaan. pembina kan Kakak Hillary. Kakak pembina berarti binaan ya. Ya binaan ya, ya binaan lah nanti kita cari redaksi yang lebih tepat ya. Ya binaan atau arahan dari Kakak Hillary gitu ya untuk bantu menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak kan. Betul. Karena kan Garnita Malahayati itu kan garda wanita Malahayati. garda wanita iya. Iya. Jadi untuk perempuan dan anak gitu loh. Di umur yang masih sangat muda ini ya, ini udah keren banget karena Garnita Malahayati itu kan baru dibentuk saat itu juga Kakak Kela masuk di dalam kan. Iya, baru setahun lah. Baru dibentuk dan Kakak Kela itu yang kayak yang ngejalanin divisi itu gitu loh sampai terkenal. Sampai Kakak Kela bilang sampai satu Indonesia tahu. Iya, Sampai ada dari luar negeri juga yang tahu. itu maksudnya mereka tahu aja tuh kayak mereka lapor kasus itu gimana? Iya, jadi kan mungkin karena kita tuh waktu itu jadi Garnita Malahayati, jadi Depkumham itu sebagai perpanjangan tangan Ibu Hillary untuk membantu masyarakat, untuk membantu orang. Nah, jadi kan yang namanya juga dia melalui sosial media, dia viral. Biasanya sih kasus gitu ya, masyarakat sekarang udah no viral, no justice kayak gitu kan. Jadi orang-orang tuh berlomba viral untuk mendapatkan atensi atau mendapatkan perhatian pemerintah agar kasusnya ini bisa diselesaikan, bisa diberikan perhatian gitu, bisa diproses. Nah, biasanya masyarakat beranggapan seperti itu. Walaupun kebanyakan kasus yang masuk ke kita tuh sebenarnya berproses, cuman di mana cara masyarakat berpikir itu bahwa kalau misalnya ada tersangka, ada pelaku tuh harus ditangkap. Nah, padahal nggak semua kan, kalau kita anak hukum kan kita berpikirnya begitu. Nah, jadi kalau mau dibilang kenapa sampai terkenal, nah karena itu dia viral dulu. Setelah dia viral, otomatis kita untuk ngelapor bahwa kasus ini sudah kita tanganin, kasus ini prosesnya, progresnya sudah seperti ini, kita lapornya juga ke sosial media kan. Nah itu tadi melalui teman-teman sosial media kita tadi yang Lambe Tura, Lambe Kawanua, yang di Sulawesi Utara, pada ngepost juga, akhirnya rame lah akun kita ini. Itu sih menurut saya yang membuat terkenal, apalagi sering tuh orang-orang pertama tuh ke akunnya Ibu Hillary Brigita Lasut langsung. Ke akunnya beliau. Jadi kalau dari followersnya kan lumayan banyak ya. Jadi mereka mungkin menjadi perhatian juga bahwa oh ini loh kalau mau ngelapor ke Ibu Hillary ke akun ini loh ada Depkumham Garnita loh. Masyarakat menurut saya berpikirnya seperti itu. Makanya yang jadi kesannya terkenal. Padahal saya nggak ngerasa seperti itu gitu, nggak ngerasa terkenal karena selama ini kita bekerjanya di balik layar walaupun memang sering turun lapangan langsung bertemu dengan oknum-oknum. Kalau misalnya kasusnya di kepolisian, kita ke kepolisian seperti itu. Berarti di umur divisi yang masih Seumuran jagung. seumur jagung ini bukan seumur jagung sih, masih kayak masih baru Tunas. keluar pucuk ya, baru keluar tunas gitu kan. Baru keluar tunas ini lumayan cepet gitu loh untuk booming. Apa sih istilahnya booming ya, viral. Karena ada kasus, iya karena ada kasus viral, terus kalian masuk, kalian bantu, terus kalian juga jadi viral gitu kan. Efek viral. Bener juga sih, Kan? iya sih. Iya, makanya cepet banget terkenal sampai ke satu Indonesia, terus sampai ada orang dari luar negeri juga tahu begitu. Betul. Nah, saya juga mau nanya nih, kira-kira selama Kayla kamu urus kasus di Sulawesi Utara gitu kan, pasti ada laporan-laporan.
Kira-kira ada nggak pengalaman yang yang tidak bisa terlupakan begitu kan? Pengalaman menarik atau apa gitu? Bisa di-sharing-sharing gitu. Sebenarnya dari pengalaman kalau bilang berbagai macam kasus yang masuk ke kita itu laporan masuk ya. Laporan masuk ke kita itu sekitar hampir 170-an kalau mau dihitung laporan yang masuk nih. Hampir 170-an. Lumayan sih, itu banyak banget tuh. Banyak banget kalau mau Untuk dibilang. sekelas pengawalan ya, pengawalan dan turun lapangan mengawal sampai di proses kepolisian gitu. Betul. sampai Jadi di kita lebih ke pengadilan. pengawalan ya, ke pengawalan saat itu karena kita bukan lembaga bantuan hukum saat itu ya. Jadi kita bantunya tuh kawal. Ada sekitar 170-an kasus yang masuk ke kita semua. Satu hari tuh kalau mau dihitung bisa 4 sampai 5 laporan. Dan kalian cuma Berlima. lima. Iya, berlima. Jadi kalau mau dibilang kita tuh kalau misalnya bangun buka mata udah langsung lihat kasus. Kalau mau ditanya kejadian yang berkesan banyak banget sebenarnya. Yang paling berkesan Banyak banget. Coba ceritain. Yang paling berkesan ini sebenarnya satu kasus di mana itu kalau mau dibilang kasus pertama setelah dilantik. Sebenarnya ada kasus sebelum dilantik kan kita udah punya kasus nih. Iya. Sebelum dilantik kalian udah punya Udah kasus. udah turun lapangan mengawal kasus bullying anak SMP. Ya, anak SMP. Itu kasus pertama turun itu kita belum dilantik. Wah. Setelah dilantik ada kasus pertama. Waktu itu kita bareng turunnya waktu itu sama Kakak Lisa, sebenarnya sama bareng. Kalau Kakak masih ingat waktu itu Lupa kali ini ya. saya nggak bisa lupa. Itu tengah malam. Sebenarnya laporannya itu tengah malam masuk ke kita. Saya masih ingat itu laporannya itu kalau nggak salah hari Jumat. Hari Kamis malam masuk ke kita laporannya. Jadi ada ibu hamil umur 23 ya umur 23 tapi dia udah mengandung 6 bulan, udah punya janin. Tapi saat itu dia disekap Sama siapa? sama keluarganya sendiri. Ih, gila, sadis banget itu. Disekap itu sebenarnya gimana ya? Itu hati hancur banget. Itu kalian tahunya dari mana masalah itu? Ini dia dari teman-teman kita Lambe Turah. Sebenarnya jadi kan Lambe Turah itu biasa kayak media untuk memviralkan sesuatu. Masyarakat kan kadang nitip dong tolong viralin ini kayak gitu ya kan. Nah, ini viral nggak? Enggak. Lah, Enggak viral. nggak viral? Enggak viral. Oke. Karena ceritanya beliau pelapor saat itu pengen kasus ini tolong di-keep, jangan disebarluaskan karena ini kan privacy keluarganya. Jadi dia nggak mau sampai ada kayak mempermalukan keluarga kalau menurut dia. Makanya ini kita juga nggak pernah post kasus ini sebenarnya. Jadi mungkin saya cuma mau ceritai di sini mungkin untuk orang-orang mungkin nanti kalau nonton podcast dia bisa lihat ya ini. Jadi waktu itu dia ngelapor langsung ke Lambe Turah. Ceritanya dia ngelapor ke Lambe Turah. Singkat cerita Lambe Turah minta tolong ke kita. Langsung minta tolong ke kita karena dia nggak tahu mau minta tolong ke siapa saat itu. Lewat mana tuh dihubunginya? Lewat Instagram. Lewat Instagram doang? Instagram doang. Gila. Cuman nge-DM doang, Kak tolong bantu dong ini ada ibu hamil yang disekap. Cuman begitu doang. Ya kita langsung ya udah sini kasih kontak dengan kita. Terus kita kontak dengan dia tuh melalui dengan pelapor melalui Facebook Messenger. Dia langsung kontak kita. Terus kita kan kalau misalnya masuk kasus ke kita ke Depkumham Garnita waktu itu ada 5 syarat yang harus kita penuhi gitu. Sebenarnya itu lebih ke detail kasus, kronologi kasus. Jadi supaya kita yang mau membantu mengawal kasus ini mengerti kasus ini apa, tujuannya bagaimana, kita bisa bantu dan melihat di mana kita bisa bantunya gitu kan. Nah, terus kita kontekan dengan beliau ini, kita minta bukti apa yang dilakukan, emangnya kamu diapain kayak gitu lah waktu itu kan. Dia punya video. Dia kirimin video. Video apa? Kalau dia dipukulin. Perutnya dipukulin. Perutnya yang besar yang umur 6 bulan itu dipukulin sama keluarganya. Dia teriak-teriak di situ. Pokoknya aku yang ngelihat itu tengah malam nih kan. Tengah malam kayak oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Gila. Janin loh. Maksudnya ini by the way ini parah banget sih. Ini parah. Maksudnya ini ada masa orang lagi hamil dipukulin. itu maksudnya kenapa? Itu mabuk atau Enggak, bukan mabok. Kalau dari ceritanya dia saat itu,
dia itu disekap sama keluarganya karena dia menjalani cinta terlarang nih ceritanya. Aduh, asmara cinta terlarang. Cinta Tapi terlarang. walaupun gitu itu bukan gimana ya, nggak boleh loh, itu pidana loh Iya. hukumnya. Apalagi Mungkin itu sih kalau orang tua, ini kan pelakunya orang tua beliau. Kalau orang tua berpikir mungkin itu adalah tindakan pendisiplinan. Menurut saya kekerasan tidak bisa dibenarkan apapun Iya, itu bener. bentuknya. Bener sih. Apalagi ada janin di sana untuk Iya. dipukuli, nggak harus kan? nggak bisa Iya dong, itu- untung Depkumham Wih. langsung ya. langsung kita Kira-kira langsung. hal apa yang menggerakkan kakak Kayla untuk mau gitu untuk turun lihat kasus ini? Pertama ya karena kemanusiaan. Kemanusiaan. Karena kemanusiaan. Kita waktu itu, dan kita tahu itu ranah kita gitu, ranah hukum sebenarnya, di mana ini sudah terjadi kekerasan, pemukulan, penyekapan gitu loh. Udah, maksudnya hak asasi manusia orang korban ini udah benar-benar hilang kalau mau dibilang gitu loh. Hanya karena cinta terlarang malah tidak diperlakukan selayaknya manusia menurut saya. Tapi itu emang nggak ada kayak keluarganya yang lain yang nolong gitu kan? Nah Atau itu benar, kita ada nanya sih. suaminya kah atau siapa yang tolong? Gitu kan? waktu itu- Tetangga atau perangkat desa gitu kan? Nggak ada yang nolong. Udah dilakuin segala cara, mulai dari keluarga minta tolong ke menurut kasus yang kita handle waktu itu, udah segala cara dia lakukan, udah melapor ke apa namanya pejabat desa, camat, udah ke tingkat camat, ke kepolisian, dari polsek, polres, nggak ada yang mau tanggepin. Itu sih yang bikin saya Nggak sampai ada yang mau tanggepin, nggak ada yang mau nolong. Oh ya. Anak ini. For your information, Iya. dia ngelapor ke kita, Jaksel nih. Oh, Dia oke. beliau ngelapor ke kita, korban ngelapor ke kita saat sudah 2 minggu disekap. Dia udah 2 minggu disekap dan dia Sekap ngelapor ke itu kita. maksudnya dia kayak dikurung dikurung di kamar. dikurung di kamar. Jadi misalnya di ada satu ruangan nih, ada jendela, ada pintu pasti dikunci. Terus yang paling parahnya jendelanya di ini apa sih namanya itu, dikasih rel gitu, ditambahin. Apa sih bilangnya, jadi kayak pokoknya nggak bisa dibuka lah. Iya, Terus ditambah tali. Saya lihat sendiri turun lapangan. Turun soalnya. lapangan ya? Turun lapangan. Nah, terus gimana tuh di lapangan? Nah di lapangan tuh Nyelamatinnya. awalnya kacau. Awalnya kacau. Kacau. Kok bisa kacau? Kacau. Jadi itu salah satu desa apa namanya, yang di pesisir pantai, dekat pesisir pantai, tapi desanya itu deket gitu. Kalau apa namanya, saya bingung jelasinnya. Pokoknya itu desanya kecil, tapi langsung pesisir pantai, tapi masyarakat di sana deket banget tinggalnya. Dengar suara dikit aja mereka bisa langsung rame gitu. Oke, saya bingung. Padat ya, maksudnya Padat. pepet-pepetan ya rumah-rumahnya. Iya, itu waktu itu kita berenam di mobil. Duduk di depan 2, di tengah 2, di belakang 2. Jadi saat itu kita bersama dengan pihak kepolisian Polresta Manado turun ke sana mau membantu anak ini, mau membantu ibu hamil ini untuk diselamatkan dulu. Kita fokusnya saat itu untuk menyelamatkan dia supaya dia nggak dipukulin dulu. Untuk masalah kasusnya dia, masalah privacy dan pribadinya itu nanti dulu. Tapi kita sih fokusnya selamat dulu dia Iya, gitu. bener Jangan ya. dipukulin dulu gitu. Ya kasihan itu, terus kalau bayinya kena janin di dalam perutnya tuh Iya, maksudnya kenapa-napa gara-gara dipukul gitu Bener. kan. Itu kan salah satu tindak upaya pembunuhan itu. Betul Iya. sekali. Jadi waktu itu kita turun ke sana, kita bersama dengan pihak kepolisian Polresta Manado. Mereka turun udah dengan senjata yang gede-gede itu. Oh iya, terus berarti kalian tim dari Garnita Malahayati ini sama-sama polisi dari Polresta Manado. Polresta Manado. Iya, Kalian turun ke desa itu bareng-bareng. Iya, gitu? bareng-bareng. Kemudian kita sampainya di sana memang udah agak tengah malam. Kita buat pelaporan itu, laporan kita diproses di kepolisian mulai dari pagi atau siang-siang. Habis itu kita selesai laporan dan segala macam, berkas-berkas diterima oleh kepolisian, dilengkapi semuanya, terus kemudian kita turun ke lapangan. Saat itu sudah tengah malam. Jadi pertama tuh kita ke kantor kepala desa dulu. Kita berenam sebenarnya di dalam mobil terus, nggak keluar gitu loh. Kenapa nggak keluar? Takut.
Kan udah katanya udah sama-sama polisi gitu. Iya. Pakai senjata Sama panjang-panjang polisi, gitu kan. sama polisi. Tapi Terus kenapa takut? Karena begini, mau seberani apapun kita pengen ngebantu dia, kita pun takut ngelihat ini mereka nekat di sana, mereka nekat tuh, masyarakatnya nekat untuk melakukan tindakan pemukulan atau apa ke orang yang berbeda pendapat dengan mereka di Tapi sana. kan udah ada polisi yang mengamankan. Memang ada polisi, makanya Jauh-jauh dibawa dari Polresta ke terus takut gimana? itulah makanya kenapa kejadian ini nggak bisa saya lupain. Paling berkesan kenapa? Saat itu udah dalam keadaan takut, terus kita berenam di dalam mobil nggak mau keluar. Nah setelah kita di kantor kepala desa gitu, kemudian kita diarahkan ke rumahnya. Kita belum pernah ketemu ini anak sebelumnya, kita nggak kenal ya, kita nggak kenal. Terus pas udah ke depan rumahnya ada halaman begitu, kita baru sampai aja, baru parkir mobil kita, udah ada suara teriak-teriak waktu itu. Teriak-teriak kayak berantem gitu, berantem di keluarga. Siapa tuh yang berantem? Mamanya korban. Mamanya korban teriak-teriak. Nggak terima, kalau pokoknya dia nggak terima kalau anaknya sampai keluar dari rumah gitu. Dan pada saat itu terjadi miskomunikasi karena kita yang turun ke sana dianggap membawa polisi untuk menangkap keluarganya. Padahal fokus kita adalah menyelamatkan, bukan mempidanakan keluarganya, bukan seperti itu. Ada miskomunikasi. Jadi maksudnya orang-orang di desa itu nangkepnya kalau polisi itu datang mau nangkap orang tua korban. Benar. Oh, jadi mereka kayak mau bela diri mereka. gitu. Iya, masyarakat di sana membela orang tua korban, dan pada saat itu karena teriak-teriak keluarlah semua masyarakat. Itu kalau nggak salah sekitaran jam 8 malam. Itu kan udah cukup gelap ya, dan cuman ada satu jalur. Jadi itu cuman ada satu jalur jalan di sana, nggak ada lain. Cuma bisa satu mobil muat untuk satu mobil jalan. Kemudian saat itu keluarlah semua masyarakat. Pokoknya entah dari mana tiba-tiba kalau mau dihitung sih ratusan orang ada. Kumpul di satu rumah itu. Di satu rumah kan ada halamannya gitu. Mobil polisi parkir pas depan rumahnya, mobil kita parkir di jalan. Kalau mau dibilang belum, kalau nggak salah itu nggak di aspal deh, cuman kayak jalan setapak yang dibuat jadi jalan gitu. Terus saat itu semua orang keluar, mereka beranggapan ini mereka udah polisi nih, udah datang, udah nggak betul nih, udah gitu. Maksudnya nggak betul? Nggak tahu ini provokasi gitu kali ya? Benar, ada tindakan provokasi dari masyarakat lain yang tidak tahu yang tidak tahu detail kasus ini seperti apa gitu. Yang tidak tahu sebenarnya kita datang untuk apa. Jadi sebenarnya mungkin mereka pikir kalian datang buat ngajak berantem, ayo gitu kali ya. Sampai dikumpulin orang-orang buat ngelawan gitu. Kita mau ke sana mau nyelamatin ibu hamil cuy, jangan sampai kenapa-napa gitu loh. Terus sampai di sana itu kita kan matiin mobil lah, matiin mesin karena kita lihat kayaknya kondisinya masih lama nih. Rembuk keluarga begitu dengan anggota kepolisian. Jadi kita dalam mobil berenam, terus turunin kaca sedikit segini aja supaya ada udara gitu, kita diam-diam. Tiba-tiba yang paling parah, ada orang yang ngintip dalam mobil. Coba Mbak, serem banget ya. Ini lu berenam perempuan semua, tiba-tiba ada yang ngintip begini. Ya pura-pura main handphone aja, pura sok cool gitu ya kan, sok cool pura-pura main handphone. Tapi makin lama makin emang berarti situasi di tempat itu bener-bener panas banget sampai kalian nggak berani keluar ya? Nggak berani. Itu polisi pun nggak. Itu padat. Nggak maksudnya orang polisi-polisi yang datang bareng-bareng kalian nggak ngajak, ayo keluar aja nggak apa-apa sambil kita diskusi sama keluarga, atau polisi memang nyaranin untuk nggak usah keluar, kalian di sini aja? Polisi justru bilang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalian di dalam dulu. Mak, gimana ceritanya? Makin tegang orang tuh. Berarti ini serius banget ini. Bahaya gitu. Serius karena di sana udah sempat ribut, udah sempat yang rame, itu sampai kayak konser mau dibilang. Kayak maksudnya rame banget orang-orangnya gitu. Terus saat ada orang yang ngintip itu, ada satu orang yang ngomong begini. Bang, gimana Jo kalau tong bakar ini oto? Gila, bahasa Indonesianya nih, gimana kalau kita bakar aja mobil ini? Serem banget ya. Saat itu juga dari main handphone nih, main begini, pasti kan ada cahaya kan, karena gelap nih ceritanya, ada cahaya kan, langsung matiin handphone, langsung begini, langsung Tuhan Yesus, kalau ini malam terakhirku, kuserahkan semua kepadamu. Serius.
sebenarnya menakutkan tapi jadi lucu ya. Kenapa jadi lucu? Jadi lucu karena udah dilewati bos gitu. Iya. Kalau misalnya masih kejadian nggak lucu, ceritanya nggak lucu karena waktu itu aku udah keringat dingin, udah ketakutan, udah kayak aduh Tuhan, ini gimana ya ceritanya? Karena mereka nggak segan-segan. Oh satu lagi saya lupa bilang, itu kan jalannya cuma satu, itu udah di Palang. Ada Jadi nggak ada mobil bisa yang mereka keluar ya? ada mobil yang mereka parkir landscape gitu. Iya, Apa tuh? pokoknya menghalangi Iya menghalangi jalan arusnya. ini. Bukan cuma mobil, motor banyak di situ terus ditaruh kursi lagi. Intinya kan itu ditutup ya jalannya Iya, kan? ditutup. Karena kan cuma satu jalur. Ditutup, udah nggak bisa keluar emang lagi nggak gitu. bisa keluar lagi dan di situ semua masyarakat itu rame kayak orang-orang nempelin mobil terus beginiin semua. Mobil kita dikelilingin. Itu benar-benar kalau mau dibilang aduh saya butuh ke psikolog sekarang kayak gitu sih. Jadi hampir dibakar. Hampir dibakar. Itu jelas terdengar. Kenapa jelas terdengar? Ngomongnya di kaca saya, Mbak. Cegat kita di tengah jalan dan beliau lagi mabuk. Ya, itu pernah. Kasus gede di Manado. Menurut aku ini salah satu kasus gede sih karena ada pelecehan nih. Ini kurang ajar kalau mau dibilang pelecehan di tengah jalan meremas payudara seseorang. Begal payudara ya. Iya.